Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mutiara Nur Fatimah Afriani. Di sesi kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi model indeks tunggal pada pembentukan portofolio optimal. Selanjutnya ada abstrak. Investor menginvestasikan dananya ke dalam saham yang mempunyai return tinggi dengan risiko minimal. Sampel yang digunakan adalah saham aktif berdasarkan frekuensi perdagangan dan membagi dividen selama 3 tahun berturut-turut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor yang rasional akan menginvestasikan dananya ke dalam portofolio optimal yang terdiri dari saham yang konsisten menjadi kandidat walaupun dihitung dengan basis periode berbeda. Selanjutnya ada pendahuluan. Penentuan portofolio yang optimal merupakan hal yang sangat penting bagi kalangan investor maupun investor individual. Portofolio optimal akan menghasilkan return yang optimal dengan risiko moderat yang dapat dipertanggungjawabkan. Soekarno, untuk membentuk portofolio yang optimal, terlebih dahulu investor harus menentukan portofolio yang efisien. Portofolio efisien adalah portofolio yang menghasilkan tingkat keuntungan tertentu dengan risiko terendah, atau risiko tertentu dengan tingkat keuntungan tertinggi. Sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian pilihan yang ada pada kumpulan portofolio yang efisien. Selanjutnya, model indeks tunggal merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan portofolio yang optimal. Model indeks tunggal telah digunakan oleh Elton, Gruber, dan Feiberg untuk menyederhanakan kriteria peringkat atau ranking dalam pemilihan portofolio optimal. Analisis atas sekuritas dilakukan dengan membandingkan eksis return of beta dengan cut-off rate-nya dari masing-masing saham. Saham yang memiliki eksis return to beta lebih besar daripada cut-off disajikan kandidat portofolio. Sebaliknya, jika eksis return to beta lebih kecil dari cut-off, maka saham tidak diikutsertakan dalam portofolio. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Markowitz mengembangkan model indeks tunggal sebagai penyederhanaan dari mean variansi model yang berusaha untuk menjawab berbagai permasalahan dalam menyusun portofolio. Di antaranya adalah terdapat begitu banyaknya kombinasi aktiva beresiko yang dapat dipilih dan disusun menjadi satu portofolio. Dari sekian banyak kombinasi yang mungkin dipilih, investor rasional pasti akan memilih portofolio optimal. Selanjutnya, adapun eksis return to beta digunakan untuk mengukur return premium saham relatif terhadap satu unit risiko yang tidak dapat didiversifikasikan yang diukur dengan beta. Eksis return to beta menunjukkan hubungan antara return dan risiko yang merupakan faktor penentu investasi. Selanjutnya, tahap penentuan kandidat portofolio. Pemilihan dan penentuan saham yang menjadi kandidat portofolio dengan model indeks tunggal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan mendeskripsikan perkembangan harga saham IHSG dan SBI. Kedua, selanjutnya menghitung realized return, expected return, standar deviasi, dan varian dari masing-masing saham individual. Ketiga, menghitung alfa, beta, dan variansi error masing-masing saham. Selanjutnya, tahap penentuan kandidat portofolio. Alfa diperoleh dari rumus internship
yakni perbandingan return relasi suatu saham dengan return pasar pada suatu periode tertentu. Beta dihitung dengan rumus Slove, yakni volatilitas return suatu saham terhadap return pasar. Variansi error adalah resiko untuk unit suatu saham. Keempat, menghitung nilai eksis return beta dan nilai cut off masing-masing saham. Kelima, menentukan cut off point. Nilai cut off point adalah nilai CI maksimum dari serangkaian nilai CI saham yang digunakan sebagai titik pembatas untuk menentukan saham yang masuk kandidat portofolio. Hasil penelitian C sebesar 0,0165. Keenam, menentukan saham kandidat portofolio yaitu saham yang memiliki nilai eksis return to beta lebih besar atau sama dengan nilai cut off point dengan nilai C sama dengan 0,0165 dan eksis return beta sama dengan 0,0241%. Didapatkan 14 saham yang menjadi kandidat portofolio dari 33 saham yang diteliti. Selanjutnya, tahap pembentukan portofolio optimal. Dari 14 saham kandidat portofolio, kemudian dipilih saham-saham yang akan dibentuk menjadi portofolio optimal. Kriteria pemilihan berdasarkan besarnya nilai eksis return to beta masing-masing saham kandidat portofolio. Portofolio efisien adalah portofolio yang dibentuk oleh saham-saham yang memiliki nilai eksis return to beta tinggi. Dengan kriteria pemilihan tersebut diperoleh dua saham yang mempunyai nilai eksis return to beta terbesar, yaitu saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk senilai 0,3662% dan PT Astra Argo Lestari Tbk sama dengan 0,2722%. Kemudian dilakukan perhitungan proporsi dana XI dan prosentasi proporsi dana WI yang akan diinvestasikan pada masing-masing saham dalam portofolio optimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.